Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Marito, SPC MPC. Saya adalah salah satu dosen di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi bimbingan dan konseling, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di semester 1 dan dengan bobot 2 SKS. Saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu kepada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama adalah Delivery. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini menjabarkan secara detail konsep dasar psikologi perkembangan. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa agar mampu memahami tentang aspek-aspek dan prinsip-prinsip perkembangan, karakteristik dan tugas-tugas perkembangan manusia, mulai dari periode perkembangan pranatal, masa neonatal, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa puber, masa remaja, masa dewasa dini, masa usia dewasa madya, hingga masa usia lanjut atau disebut dengan lansia. Mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL, Prodi Bimbingan dan Konseling. CPL mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. CPL ini kemudian akan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat dengan CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep, prinsip, ruang lingkup, serta karakteristik periode perkembangan manusia. Kemudian, CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori-teori utama seperti teori psikoanalisis, teori behaviorisme, kognitif, dan sosio-emosional. Kemudian, CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis dinamika perubahan fisik, kognitif, dan psikososial individu mulai dari masa pralahir atau pranatal, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kemudian yang keempat, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi isu atau permasalahan psikologis yang khas pada setiap fase perkembangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Adapun bahan kajiannya dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan meliputi 1. Konsep dasar, aspek, prinsip, dan teori-teori perkembangan individu. Yang kedua, permulaan kehidupan manusia, yaitu ada perkembangan pranatal dan neonatal. Ketiga, masa bayi. Yang keempat, masa kanak-kanak awal. Yang kelima, masa kanak-kanak akhir. Kemudian yang keenam ada masa puber, yang ketujuh masa remaja, yang kedelapan masa dewasa awal, kesembilan masa dewasa madya, dan yang kesepuluh ada masa dewasa tua atau disebut dengan lansia. Untuk mendukung pembelajaran saya menggunakan berbagai literatur seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini. Ada referensi utama, kemudian ada referensi pendukung, kemudian pengintegrasian hasil penelitian, dan pengintegrasian hasil pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan psikologi perkembangan. Itulah proses sistem delivery yang bisa saya bawakan. Selanjutnya, saya masuk ke sistem yang kedua, yaitu adalah interaction. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, saya berpedoman berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Medan yang menyatakan bahwa sistem pembelajaran diselenggarakan
dilakukan dengan campuran atau hybrid learning, yaitu dengan luring dan daring. Pada pembelajaran hybrid learning ini, proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa, saya menerapkan pendekatan student center learning dengan metode pembelajaran yang beragam, termasuk diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab, serta demonstrasi. Kemudian, model yang saya gunakan pada mata kuliah ini, saya menggunakan model problem based learning atau disebut case method, contextual learning, dan juga project based learning. Untuk membangun interaksi antara saya dan mahasiswa, dalam pembelajaran saya membuatkan WA group agar dosen dan mahasiswa saling berbagi informasi terkait perkuliahan. Ketika saya melaksanakan perkuliahan daring, saya dapat menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Itulah proses sistem interaction yang bisa saya bawakan. Selanjutnya, masuk sistem yang ketiga, yaitu assessment. Di Universitas Negeri Medan, setiap mata kuliah ada 6 tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa untuk mendukung tercapainya CPMK. Tugas itu yang pertama adalah tugas rutin atau disingkat dengan TR. Yang kedua adalah tugas critical book report, disingkat dengan CBR. Kemudian tugas yang ketiga adalah critical journal review, disingkat dengan CJR. Kemudian ada tugas keempat, mini riset atau disebut MR. Tugas kelima ada rekayasa ide, disebut kadang RI, dan ada tugas keenam adalah project. Nah, dari keenam tugas ini dijadikan satu kesatuan menjadi tugas portofolio mahasiswa. Berikut adalah rincian bobot penilaiannya. Yang pertama adalah kehadiran, bobotnya adalah 5%. Yang kedua ada ujian tengah semester, bobotnya 20%. Kemudian yang ketiga ada ujian tengah semester dengan bobot 25%. Yang keempat ada tugas portofolio yang terdiri dari tugas rutin, CBR, CJR, mini riset, rekayasa ide, dan project. Ini bobotnya sebesar 50%. Maka totalnya menjadi 100%. Demikian yang saya dapat paparkan terkait salah satu mata kuliah yang akan saya ampuh setelah ini. Setelah ini saya akan tampilkan pelaksanaan kegiatan mengajar di dalam kelas secara luring dengan menggunakan model problem based learning dengan menggunakan diskusi serta demonstrasi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita akan dahulukan dengan berdoa dulu. Saya persilahkan kepada komting kita untuk memimpin doanya. Silakan, Giovanni. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Baik, saya akan mengabsen dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan kita. Absen yang online sudah saya kirimkan lewat Google Form dan saya sudah share di grup WA. Saya akan absen manual. Saya panggil satu persatu. Nanti rekan-rekan semua kalau saya panggil silakan angkat tangan dan sampaikan hadir, begitu ya. Baik, Bu. Baik, Giovanni Paulina. Hadir, Bu. Oke, Glory Nadine. Hadir, Bu. Tri Rizky Ramadhani. Hadir, Bu. Priska Monalisa Purba. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya akan mencoba mereview pertemuan kita sebelumnya.
yaitu topik kita itu adalah konsep psikologi perkembangan. Kira-kira menurut rekan-rekan semua, apa sih itu psikologi perkembangan? Ada yang bisa ngejawab? Saya, Bu. Yunita, silakan. Nah, menurut saya, Bu, psikologi perkembangan itu adalah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dalam perkembangan manusia yang mencangkup sebuah rentang kehidupan dari pembuahan sampai akhir hayat, Bu. Oke, betul ya. Makasih ya Yunita ya. Baik, psikologi perkembangan itu adalah salah satu cabang dari psikologi ya, yang membahas tentang perkembangan manusia dimulai dari periode prenatal atau dalam kandungan sampai dari akhir hayat atau kita sebut dengan dewasa tua atau lansia. Oke, kemudian kira-kira objek psikologi perkembangan itu sendiri apa? Oke, siapa yang bisa ngejawab? Saya, Bu. Glory, silakan Glory. Objek psikologi perkembangan itu merupakan perkembangan manusia secara pribadi yang dimulai dari pembuahan sampai akhir hayat. Oke, makasih ya Glory ya, sudah tepat ya bahwa objek psikologi perkembangan itu adalah memang manusia itu sendiri, perkembangan manusia itu sendiri. Baik, kemudian kira-kira menurut kalian, kalau yang sudah kita bahas sebelumnya ya, topik konsep psikologi perkembangan, apa sih sebenarnya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu? Saya, Bu. Oke, Manda, silakan Manda. Baik, Bu, menurut saya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu untuk pertumbuhan itu adalah perubahan fisik ke arah kemasakan fisiologis sehingga organ tubuh dapat berfungsi dengan optimal. Nah, contohnya itu tinggi badan, berat badan, tumbuhnya gigi, tumbuhnya rambut, dan sebagainya. Nah, pertumbuhan itu dapat terjadi tanpa proses belajar, Bu. Sedangkan perkembangan itu adalah perubahan psikis atau mental yang terjadi pada individu dalam rangka menuju kedewasaan. Contohnya perkembangan emosi, bahasa, moral, kognitif, sosial, dan sebagainya. Kalau untuk perkembangan itu harus terjadi dengan proses belajar, Bu. Oke, baik. Terima kasih Manda ya, sudah tepat sekali jawabannya ya. Jadi sebelum kita memasuki materi-materi berikutnya, konsep dasar ini memang sudah harus kita pahami. Karena kalau kita berada di puskesmas misalnya ya, atau di rumah sakit, konsep ini adalah dua hal yang sangat dekat sekali, tumbuh dan kembang. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Jadi tadi udah tepat oleh Manda bahwa pertumbuhan adalah perubahan fisik, jadi dia bicara fisik ya, ke arah kemasakan fisiologis, sehingga organ tubuh kita yang dulunya tidak berfungsi dengan optimal, bisa optimal, gitu ya. Kemudian kalau dia perkembangan, itu bukan bicara lagi perubahan fisik, tapi itu adalah perubahan psikis atau mental yang terjadi pada individu dalam rangka menuju ke kedewasaan. Sehingga memang akan berbedalah kedewasaan masing-masing orang karena dia dilihat dari konsep perkembangan, bukan dari konsep pertumbuhan. Begitu ya. Oke, kemudian kalau lagi kita coba tanya, kalian yang di sini sebagai pendidikan untuk lulusan BK, apa sebenarnya kegunaan mata kuliah ini bagi kalian? Sehingga masuklah topik psikologi perkembangan bagi prodi BK. Apa kira-kira? Saya, Bu. Oke, Yunita silakan. Jadi, Bu, sebagai kami sebagai pendidikan bimbingan konseling, mengapa mata kuliah psikologi perkembangan itu sangat penting? Karena ini merupakan landasan utama untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan juga masalah emosional seorang klien. Di mana pengetahuan ini memungkinkan kami sebagai lulusan bimbingan konseling untuk memberikan pendekatan yang tepat sasaran dan juga membantu individu untuk melewati fase tumbuh kembang secara optimal, Bu. Oke, baik. Sudah tepat sekali ya jawabannya ya, bahwa memang mata kuliah ini sangat penting bagi guru lulusan bimbingan konseling ya, supaya dia memahami dengan utuh tentang manusia kan, dan bisa memberikan intervensi atau perlakuan yang tepat sehingga individu bisa berkembang dengan optimal. Baik ya. Oke, kita lanjut untuk pertemuan hari ini. Topik kita hari ini adalah perkembangan pranatal. Perkembangan pranatal ini tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa mampu menganalisis tahapan perkembangan pranatal. Nanti akan saya jelaskan, di situ ada beberapa tahapan perkembangan pranatal. Kemudian agar mahasiswa mampu menganalisis
bahaya-bahaya yang terjadi pada periode pranatal, kemudian juga agar mahasiswa mampu menganalisis faktor resiko apa yang mempengaruhi pada periode pranatal ini. Baik ya, ini harapannya dalam proses pembelajaran untuk topik kita hari ini. Baik, saya lanjutkan. Periode pranatal adalah masa perkembangan manusia sebelum kelahiran, yaitu sejak pembuahan sel telur bertemu dengan sperma hingga bayi lahir. Nah, periode pranatal ini biasanya berlangsung sekitar 9 bulan dalam kandungan. Jadi pranatal itu periode di dalam kandungan ya. Jadi sejak bertemunya sel telur dengan sperma hingga dia berproses dalam kandungan yang lebih kurang 9 bulan. Nah, kemudian dalam periode perkembangan pranatal itu ada 3 ya yang kita pahami nanti. Ada periode zigot. Periode zigot ini adalah terjadi sejak pembuahan sampai dengan lebih kurang minggu kedua. Nah, di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bentuk zigot sebesar kepala peniti. Jadi kalau kita lihat mungkin kecilnya cuma segini gitu ya, periode zigot itu. Kemudian dengan berjalannya zigot dari tuba falopi turun ke uterus, terjadi banyak pembelahan. Dan zigot terbagi menjadi ada lapisan luar dan kemudian ada lapisan dalam. Nah, lapisan luar kemudian berkembang menjadi plasenta atau kadang kita sebut dengan ari-ari, kemudian tali pusar dan selaput pembungkus janin, sedangkan lapisan dalam berkembang menjadi janin baru. Jadi terbelahlah dia, ada lapisan dalam dan ada lapisan luar. Nah, sekitar 10 hari setelah pembuahan, zigot tertanam di dalam dinding uterin. Nanti akan saya tampilkan videonya, mungkin akan lebih jelas bagaimana proses itu berjalan di dalam perut seorang ibu, begitu ya. Baik, sekarang ada video yang ingin saya tunjukkan ya, supaya kita lebih jelas lagi ngelihat. Tadi ada periode zigot, ada periode embrio, kemudian ada periode janin yang terjadi dalam periode pranatal. Mungkin supaya lebih jelasnya lagi kita bisa lihat video ini. Silakan ya. Oke, baik. Ini kira-kira gambaran yang terjadi ya, yang dari kecil tadi sampai sudah membentuk seperti janin. Nah, kira-kira menurut kalian apa insight yang kalian dapatkan atau terlintas apa dalam pikiran kalian setelah melihat video yang sudah ditampilkan? Silakan Glory. Kalau menurut dari video yang sudah saya tonton, saya menyadari kayak ternyata apa yang saya sudah lewati bahkan sebelum saya sadari itu tuh adalah jalan yang panjang gitu Bu. Maksudnya dari hanya sel sperma dan ovarium dari ibu dan bapak itu saya sudah melewati banyak hal dan itu sangat ajaib banget Bu, karena kayak mulai dari hal sekecil itu bisa menjadi manusia yang sekarang ini gitu Bu. Iya, sudah kayak Glory yang tumbuh menjadi dewasa ya. Dari sangka-sangka mulai dari hal sekecil itu aja Ibu. Iya, oke. Baik, kira-kira teman-teman lain apa yang muncul dari pikirannya dengan melihat video tadi? Saya Bu. Oke, Ajiza silakan. Nah, jadi Bu, setelah menonton video tadi, saya sadar bahwa proses terbentuknya manusia itu sangat kompleks. Mulai dari proses pembuahan, pembentukan embrio, hingga berkembang menjadi janin yang memiliki organ-organ yang lengkap. Itu tuh sudah didesain oleh Tuhan sebegitu kompleksnya, sebegitu rumitnya.
Nah, jadi saya jadi lebih menghargai hidup saya karena Tuhan saja sudah membuat saya sebegitu rapinya. Kenapa saya menjalani hidup asal-asalan gitu, Bu. Baik, makasih Aziza ya. Jadi insight tadi sebenarnya melengkapi dan memperkaya diri kita ya melihat video tadi. Oke, baik. Tadi kita sudah nonton video ya. Jadi bahwa periode perkembangan pranatal ini merupakan periode yang sangat penting bagi kita ya. Karena sebenarnya sejak dalam kandungan itu terjadi pembentukan wujud manusia. Itu ya yang kita sadari. Dan akibat-akibatnya akan terus berpengaruh sepanjang hidupnya. Kalau terjadi katakanlah kecacatan dalam periode pranatal, itu akan dirasakannya terus sepanjang hidupnya. Begitu juga kalau terjadi perkembangan yang optimal, misalnya kecerdasan dia sangat maksimal ya, intelijensinya superior dan sebagainya, itu juga terjadi dalam proses pembentukan pada perkembangan pranatal. Karena tadi di sana ada pembentukan sel-sel saraf yang berkembang gitu. Jadi periode ini merupakan periode yang sangat penting. Kalau misalnya yang kita pahami selama ini perkembangan remaja adalah periode yang sangat penting bagi kita karena itu sering sekali dibahas ya, masalah remaja. Jauh sebelum itu sebenarnya periode perkembangan prenatal merupakan periode yang jauh lebih penting, malah sangat penting. Kenapa? Karena disitulah awal pembentukan wujud manusia, dan apapun yang terjadi dalam pembentukan itu akan terus berpengaruh sepanjang kehidupan orang tersebut, baik positif atau negatif. Nah, ini ada 3 alasan kenapa pembentukan periode prenatal ini sangat penting. Pertama, dalam periode prenatal itu terjadi pengalihan ciri-ciri genetis dari kedua orang tua. Bila terjadi gangguan dalam proses ini, maka ciri-ciri fisik maupun psikologis di masa mendatang juga akan berpengaruh. Jadi kita harus menyadari ya bahwa ciri-ciri genetis dari kedua orang tua kita itu diturunkan. Gitu, terjadi pengalihan ciri-ciri genetis. Yang kedua, kenapa periode prenatal ini sangat penting? Karena tadi yang sudah kita sampaikan ya, terjadi pembentukan semua organ tubuh, termasuk menentukan jenis kelamin seseorang. Gangguan pada proses ini akan mengakibatkan cacat fisik bawaan. Jadi kalau kita lihat, misalnya nih, ada yang dia mungkin bahasanya ya tidak punya kaki sebelah misalnya ya, atau misalnya tidak bisa mendengar misalnya, atau bukan secara fisik kita lihat misalnya anak ini di masalah mentalnya, anaknya autis. Nah, salah satunya adalah sebenarnya periode prenatal ini yang penting karena disinilah pembentukan semua organ tubuh gitu ya. Jadi ketika mengalami gangguan pada proses ini bisa mengakibatkan cacat fisik bawaan yang akan dibawanya sepanjang hidup. Jadi perlulah kita menjaga, baik kalian juga semua nanti akan menjadi calon ibu, menjaga pentingnya perkembangan prenatal atau saat kita dalam hamil gitu ya. Nah, yang ketiga, kenapa periode prenatal ini penting? Lingkungan dalam perut seorang ibu. Jadi lingkungan dalam perut banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan fisik ibu ketika mengandung, dan itu mempunyai dampak-dampak psikologis tertentu. Jadi kalau kita rasa itu tidak ada peran lingkungan sekitar, sebenarnya lingkungan dalam perut ibu yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan fisik ibu mempunyai dampak-dampak psikologis tertentu. Misalnya penerimaan atau penolakan anak dalam kandungan, itu akan berpengaruh terhadap kecenderungan psikologis tertentu anak dalam kandungan di masa yang akan datang. Nah, sekarang saya ingin kalian mencoba mendiskusikan apa kira-kira yang menjadi penyebab yang dapat mengakibatkan cacat fisik bawaan pada janin yang itu dikarenakan karena gangguan yang terjadi pada periode prenatal. Penyebabnya apa-apa saja, salah satunya boleh kalian diskusikan nanti. Kemudian bahaya-bahaya apa saja yang terjadi dalam proses perkembangan prenatal. Silakan dibentuk kelompoknya
4 kelompok saya rasa sudah cukup, silakan. Oke, baik. Saya rasa diskusinya udah cukup ya, sudah 15 menit tadi. Kira-kira saya minta kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Apa? Tadi pertanyaannya kan, apa saja yang menjadi penyebab yang dapat mengakibatkan cacat fisik bawaan pada bayi yang ini terjadi dalam perkembangan pranatal? Kira-kira dari kelompok 1 ada yang ingin memaparkan, silakan. Oke, baik Bu. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, berdiskusi bahwa ketika periode perinatal ini ada beberapa hal yang dialami ibu sehingga janin mengalami kelainan atau cacat. Yang pertama adalah sang ibu terkena virus, misalnya virus Torch, Toxoplasma gondii, rubella, sitomegalovirus. Jika ibu terinfeksi parasit atau virus ini dapat mengakibatkan kerusakan organ vital, kebutaan, atau gangguan pendengaran pada janin. Juga dapat menyebabkan masalah cacat fisik dan mental lainnya. Lalu yang kedua, jika ibu salah minum obat ibu. Jadi jika ibu yang sedang mengandung minum obat mungkin sembarangan karena pusing sedikit langsung minum obat, itu juga dapat mengakibatkan cacat pada janin. Baik, kemudian kelompok 2 kira-kira ada tambahan? Saya Ibu. Ya, silakan Adik dari kelompok 2. Baik, selain penyebab yang telah disampaikan kelompok sebelumnya, kami juga mendiskusikan bahwa penyebab lain yang dapat mengakibatkan cacat fisik pada bayi itu adalah yang pertama adalah makanan penyedap seperti mie instan ataupun makanan ringan yang mengandung micin. Di mana nanti bayi akan beresiko mengalami gangguan pertumbuhan dan juga dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan yang tidak normal apabila pola makan buruk dan tidak dijaga. Kemudian yang kedua yaitu adalah alkohol dan rokok. Ibu yang mengkonsumsi alkohol secara rutin menyebabkan cacat fisik, gangguan sistem saraf pusat dan juga masalah belajar pada anak setelah lahir nanti. Sekian. Silakan kelompok 3 dulu. Jadi Bu, bahaya yang dapat terjadi pada masa pranatal yaitu yang kami diskusikan tentang bahaya fisik, yaitu yang pertama disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang ibu hamil peroleh Bu, yang mana kurangnya seperti protein, asam fosfat, zat besi dan kalsium yang harusnya itu wajib dipenuhi bagi ibu hamil yang mana pada dalam kandungan. Nah, terus yang kedua itu usia yang terlalu tua. Seperti ibu hamil yang dalam usia di atas 35 tahun itu akan berdampak langsung pada fisik janin, seperti meningkatkan risiko kelainan kromosom atau bisa menyebabkan Down syndrome gitu Bu. Terus yang selanjutnya ada jenis pekerjaan yang terlalu berat. Jadi seorang ibu hamil yang melakukan pekerjaan terlalu berat seperti mengangkat benda yang terlalu berat ataupun sering naik turun tangga gitu Bu, bisa menyebabkan gangguan pada fisik seorang janin tadi Bu. Selanjutnya kelahiran sebelum waktunya atau Baik, saya rasa untuk mata kuliah kita hari ini, topik kita hari ini periode perkembangan pranatal sudah cukup. Sedikit saya berikan penutup ya, bahwa penting bagi kita untuk memahami psikologi perkembangan, karena nanti kelak kalian sebagai lulusan BK salah satunya adalah sebagai konselor. Hal ini akan membantu kalian memahami bahwa perkembangan manusia tidak hanya dimulai ketika dia sudah lahir, tapi jauh sebelum itu terjadinya proses konsepsi ya, pembuahan itu juga penting dan memberikan gambaran utuh tentang tahapan pertumbuhan dan fisik pada manusia. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, saya juga ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk menyelesaikan tugas rutinnya ya. Tugas rutin itu adalah membuat catatan setiap materi kita. Jadi materi kita hari ini adalah perkembangan prenatal. Silakan buat catatan-catatan penting dari materi hari ini dan itu dikumpulkan di LMS di room yang sudah saya sediakan. Dan deadline-nya itu adalah 1 minggu. Jadi minggu depan sudah dikumpul. Gitu ya? Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya kepada semuanya yang hari ini sudah menjawab dengan
begitu aktif diskusinya. Saya tutup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi.